Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa, yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Baik, di sini saya akan menyampaikan sebuah informasi perkembangan terkait Ustadz Yahya Waloni ya. Saya ambil saja dari media online Demokrasi. Disadur dari Demokrasi dengan judul Ustadz Yahya Waloni sampaikan permintaan maaf ke kaum Nasrani. Ini isinya. Demikian judulnya ya. Demokrasi.id. Tersangka kasus penodaan agama Ustadz Yahya Waloni meminta maaf kepada kaum Nasrani. Ustadz Yahya Waloni mengaku menyesal karena merasa apa yang dilakukannya melanggar etika dalam berdakwah. Awalnya Ustadz Yahya Waloni menyampaikan mencabut surat kuasanya kepada pengacaranya dan mencabut gugatan pra peradilannya. Kemudian Ustadz Yahya Waloni memberikan pernyataannya dalam sidang pra peradilan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Senin 27 September 2021. Ada hal yang ingin saya sampaikan, bahwa saya ini bukan masalah besar, masalah berat. Masalah saya ini masalah etika, kesantunan dan moralitas. Saya kira terkait dengan apa yang sudah kita lalui tadi mengenai hukum pelaksanaan daripada sidang pra peradilan itu tidak mungkin saya lakukan dan sudah disahkan, kata Ustadz Yahya Waloni. Kemudian Ustadz Yahya Waloni mengaku sebagai manusia yang dididik di suatu lingkungan yang beretika dan bermoral baik, ia menyampaikan ingin meminta maaf dan siap menerima konsekuensi dakwah yang telah melampaui batasan etika. Ia mengaku menyesal telah menyampaikan pernyataannya dalam video yang telah viral itu. Saya dalam hal ini sebagai manusia normal yang hidup dididik dalam satu lingkungan yang beretika dan bermoral baik, memohon maaf atas khilaf dan salah saya yang tidak memberikan contoh yang baik dalam menetapkan sebuah konsekuensi komitmen dakwah sehingga telah melampaui batasan-batasan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kata Ustadz Yahya Waloni. Dan ini yang saya sangat sesali setelah melihat video itu. Rasanya tidak sesuai dengan apa yang saya tekuni selama ini sebagai seorang pendakwah. Nabi mengajarkan kita untuk selalu mengedepankan akhlakul karimah, imbuhnya. Lebih lanjut, Ustadz Yahya Waloni mengaku masalah hukumnya tidak perlu ada mekanisme pra peradilan. Ia juga mengaku tidak dipengaruhi atau ditekan siapapun. Ustadz Yahya Waloni kemudian meminta maaf kepada kaum Nasrani. Ia berharap dapat menjadi pendakwah yang memberi teladan. Tapi sebelumnya di hadapan khalayak, di hadapan wartawan, saya memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, wabil khusus kepada saudara-saudaraku sebangsa setanah air kaum Nasrani, ucap Ustadz Yahya Waloni. Mudah-mudahan di kemudian hari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kepada saya hikmah lebih baik untuk menjadi seorang pendakwah yang menjadi tauladan, jadi kejayaan NKRI, seluruh putra-putri bangsa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita semua, kata Ustadz Yahya Waloni. Ustadz Yahya Waloni juga mengaku akan menghadapi permasalahan hukumnya dengan kesabaran. Terima kasih atas petunjuk yang diberikan oleh Yang Mulia dan kami akan hadapi ini dengan penuh keikhlasan,
kesabaran atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ujarnya, sebelumnya Hakim Tunggal Pra Peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan pencabutan gugatan pra peradilan Ustadz Yahya Waloni. Ustadz Yahya Waloni juga telah mencabut surat kuasa terhadap pengacaranya. Demikian sahabatku informasi terkait perkembangan daripada Ustadz Yahya Waloni. Saya senang, hormat Ustadz Yahya Waloni yang berani tampil dan menyampaikan minta maaf dan mengaku khilaf. Saya jadi hormat kepada Ustadz Yahya Waloni, sangat-sangat hormat. Karena jarang sekali ada orang yang mengakui kesalahannya jika salah. Artinya orang yang tidak mengakui kesalahan jika salah, dan jika ada orang yang merasa benar sendiri, maka dia sudah merasa dirinya sempurna. Tapi Ustadz Yahya Waloni beda. Setelah mendapat masukan terkait ceramah beliau, dakwah beliau, dan beliau nonton videonya sendiri, setelah itu beliau sadar ternyata ini hikmahnya sangat luar biasa. Ustadz Waloni sangat luar biasa ya, Ustadz Yahya Waloni, dan mereka mengakui itu. Dan itulah sebagai manusia yang tempatnya khilaf dan berani meminta maaf di hadapan seluruh rakyat Indonesia. Sekali lagi hormat Ustadz Yahya Waloni, dan saya secara pribadi juga berharap agar ke depan ceramah-ceramah dari Ustadz Yahya Waloni agar lebih fokus kepada isi Al-Quran yang tentunya mengajak kepada kebaikan, mengajak untuk mempertebal keimanan. Syukur-syukur ya, bisa menyampaikan ceramah tentang bagaimana tata cara sholat, ya, tata cara sholat yang baik dan benar, yang tentunya yang ada dalilnya, tata cara puasa, tata cara sedekah, banyak sekali isinya Al-Quran dan hadis yang harus sampai kepada umat, banyak sekali. Dan semoga para penceramah lainnya, baik yang muslim maupun yang non muslim, agar tidak terjadi lagi ada pertentangan, perpecahan karena masalah agama. Permintaan saya sebagai saudaramu, anak bangsa Indonesia, adalah tidak perlu membahas agama umat lainnya, tapi fokuslah membahas, memperdalam, menyampaikan agama sesuai ajaran agama yang dianutnya. Ini saja. Sekali lagi, salam hormat Ustadz Yahya Waloni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya, wahai sahabatku. Dan pesan saya terakhir sebelum video ini ditutup, tolong hindari hinaan, cacian, makian, saling merendahkan, saling meremehkan. Dari perbedaan, baik perbedaan suku, agama, ras, antar golongan, maupun perbedaan profesi dan perbedaan pendapat serta perbedaan lainnya. Merdeka!